Kita awal informasi pertama, pemirsa ledakan keras terjadi di Komplek Liberty Residence, Jalan Pendidikan, Medan, Sumatera Utara. Ya, ledakan ini membuat penghuni perumahan panik. Bahkan 2 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ledakan terdengar dari salah satu rumah yang ada di Komplek Liberty Residence, Jalan Pendidikan, Medan, Sumatera Utara. Ledakan yang berasal dari rumah nomor C7 itu berlangsung secara cepat dan diikuti kilatan api. Seorang pengendara motor yang lewat nyaris saja terkena hantaman ledakan. Akibat ledakan itu, penghuni perumahan panik dan langsung berlarian keluar rumah. Diduga ledakan hebat ini terjadi akibat kebocoran gas yang terpicu api. 2 rumah yang berada di depan dan samping lokasi ledakan ikut mengalami kerusakan, serta sejumlah mobil alami kerusakan cukup parah. Tiba-tiba kereta udah dipanasin, anak turun mereng gini mau nengok ban kereta, ada kempes apa enggak gitu. Tiba-tiba meledak itu posisi pintu besinya melanting, untunglah si anak tunduk nggak kena, dihantam ke situ. 2 orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu menjadi korban dalam peristiwa ini. Korban alami luka bakar dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Saat ini kasusnya masih ditangani petugas yang berwenang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Pasca ledakan, tim penjinak bom Jibom Geganas saat Brimopolda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan yang berada di Komplek Perumahan Liberty Residence. Ya, 5 rumah rusak terdampak ledakan hebat. Tim penjinak bom Jibom Geganas saat Brimopolda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara di Komplek Perumahan Liberty Residence di Jalan Pendidikan, Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Satu persatu sudut rumah dan tempat-tempat yang dicurigai diperiksa oleh petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan lagi. Polisi mengatakan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan saat ini tim Jibom sedang melakukan sterilisasi lokasi ledakan. 2 orang yang merupakan penghuni rumah, seorang anak laki-laki dan seorang ibu mengalami luka bakar dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kita sudah melakukan olah TKP, piket Reskrim Medan Timur, kemudian dari Inapis Polrestabes, dan sementara juga di belakang kita saat ini sudah dilakukan olah TKP oleh tim Jibom Polda Sumut. Dugaan sementara imbas dari ledakan tersebut kena 5 rumah, terkena imbasnya 5 rumah, karena keretakan di 5 rumah tersebut. Dugaan sementara, ledakan terjadi akibat kebocoran gas LPG dan berdampak kerusakan 5 rumah di sekitar lokasi, serta kerusakan kendaraan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa dan juga Kevin, sejumlah pelajar SMK swasta di wilayah Cipadung, Sumedang, Jawa Barat terlibat tawuran. Ya, petugas unit Sabara Dalmas Polres serta Satreskrim Polres Sumedang bergerak dengan cepat dan juga mengamankan sejumlah pelajar yang terlibat tawuran. Berbekal video amatir dari warga, sejumlah pelajar yang terlibat tawuran, yakni siswa SMK Pemuda 2 dan SMK YPSA Sumedang. Petugas Sabara Dalmas Polres Sumedang beserta Satreskrim berhasil mengamankan 8 orang pelaku tawuran beserta barang bukti senjata tajam celurit dan gergaji kayu. Barang bukti diamankan dari rumah serta kos-kosan pelaku tawuran. Sementara itu, usai dilakukan pemeriksaan, 12 orang pelajar yang terlibat tawuran hanya bisa menangis di pelukan kedua orang tuanya. Proses pembinaan disaksikan guru wali kelas masing-masing pihak sekolah. Sedangkan orang tua siswa mengaku resah anaknya terlibat tawuran. Pelajar yang melakukan tawuran antara 3 sekolah yaitu Pemuda 1, Pemuda 2, dan YPSA. Kita amankan 8 orang beserta senjata tajam yang ada di rumahnya. Kemudian kita amankan Polres dan kita data seluruhnya, kemudian kita panggil para guru dan orang tuanya.
Gitu ya. Itu penyebab tawuran apa kronologisnya seperti apa kemudian? Kalau penyebab tawuran itu antara alumni dan alumni itu mengompor-ngompori antar sekolah. Bu, gimana nih perasaannya, Bu? Sedih, Pak. Lihat anak saya begitu. Tadi melihat barang buktinya gimana, Bu? Khawatir nggak? HP-nya dikebawahin dulu. Khawatir nggak, Bu, itunya, Bu? Iya, khawatir, Pak. Usai dilakukan pemeriksaan serta pembinaan selama 24 jam, semua pelajar dikembalikan ke orang tua serta pihak sekolah. Polisi berpesan para pelajar tidak melakukan tawuran lagi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafa, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api kepergok warga saat beraksi di Siang Bolong di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku pun kabur sambil menodongkan pistol untuk menghindari kejaran warga. Rekaman video CCTV menunjukkan komplotan pencuri sepeda motor datang menghampiri sepeda motor yang terparkir di Jalan Pegapuran, Tambora, Jakarta Barat. Namun aksi pelaku di Siang Bolong ini diketahui warga dan akhirnya berusaha kabur sambil menodongkan senjata api ke arah warga. Warga mengaku resah dengan maraknya pencurian sepeda motor di kawasan ini. Pemilik motor yang sempat dirusak kunci kontak oleh pelaku akhirnya melaporkan kasus ini ke Polsek Tambora. Saya laporan ada kawan saya, Don, ini ada maling motor, mungkin yang di sini kedengar nih. Dia ada maling motor nih, mesti gue samperin nih sebelum dibawa. Akhirnya saya ubar, dia udah kabur, udah langsung pelotokan. Bang, lu mau pada kemana? Saya bilang, berhenti dulu, gue bilang, lu dasar maling dulu. Udah maling, udah saya teriakin, lu maling. Langsung saya mau sabit gelas, dia waris MP. Satu lagi, saya buat lipa, saya waris MP. Yang berdiri itu pada pegang. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi kini tengah memburu komplotan curanmor yang identitasnya telah diketahui. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Hanya selang sehari, gerai ATM di Jalan Dermaga Raya, Klender, Durensawit, Jakarta Timur kembali dibobol pencuri. Aksi 2 pelaku terpantau Satpam melalui CCTV dan juga langsung menangkap pelaku. Dua orang terekam CCTV tengah membobol ATM di Jalan Dermaga Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku tidak sadar jika aksinya sudah diawasi petugas keamanan hingga warga melakukan penggerebekan dan menangkapnya. Pelaku AF dan AMD pun tak berkutik karena tertangkap basah saat beraksi. Guna menghindari amukan warga, polisi segera menggelandang keduanya ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan. Polisi juga masih mendalami apakah kedua pelaku merupakan anggota sindikat pembobol ATM yang sangat meresahkan. Sebelumnya di gerai ATM yang sama, satu pelaku ganjal ATM babak belur diamuk warga. Bahkan kedua tangan dan kaki pelaku sempat diikat menggunakan lakban agar tidak melarikan diri. Namun saat digerebek, satu pelaku lainnya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali beraksi di gerai ATM yang sama dalam 3 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Residivis berinisial L kini harus berurusan kembali dengan kepolisian setelah ditangkap tangan membawa narkoba jenis sabu seberat 15 kg yang akan dibawa ke Tayangan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya pemirsa, diiming-iming dengan 15 juta rupiah untuk mengambil sabu dalam kemasan plastik durian dari Cina. Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah kembali menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 15 kg yang masuk ke Palu. Wadir Res Narkoba Polda Sulawesi Tengah AKBP Pribadi Sembiring menjelaskan, penangkapan ini berawal laporan intelijen yang mengindikasikan akan ada masuk sabu sekian kilogram. Tim yang turun kemudian memantau di lokasi kejadian dan berhasil menangkap IL beserta barang bukti. Pada hari itu ialah 15 paket besar narkotika jenis sabu dalam kemasan yang berlogo 168 Presto Dried Durian. Ini kemasan baru, biasanya
Cina yang sebelumnya kan 25 kilo juga seperti itu. Ini kemasan baru. Mereka mulai merubah lagi pola, dan pola itu selalu berubah. Mereka berusaha untuk mengelabui petugas. Dari keterangan pelaku, ia hanya diperintahkan oleh seorang berinisial I di daerah Tayangan yang dijanjikan uang sebesar 15 juta rupiah jika berhasil. Namun, hal tersebut tidak sesuai keinginan alias gagal dan harus berurusan kembali dengan polisi. Tim Res Narkoba Polda Sulteng kini telah melakukan pengejaran seorang berinisial I yang berada di Tatanga, Kota Palu. Dengan digagalkannya penyelundupan sabu 15 kg, polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 50.000 jiwa dari peredaran narkoba tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat saat narkoba Polres Musirawas meringkus seorang pengedar sabu. Ya, saat digeledah pelaku mencoba mengelabui petugas dan menyimpan barang bukti sabu dalam kap mesin mobil yang dikemudikannya. Aparat Sat Narkoba Polres Musirawas mengintai satu unit mobil yang melintas di Jalan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Petugas pun meringkus seorang pria dan menggeledah setiap sudut mobil yang dikendarai, termasuk bagian kap mesin. Walhasil petugas mendapati satu bungkus rokok berisi kantong plastik klip sabu. Selanjutnya pelaku digelandang ke Mapolres Musirawas guna proses lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku kerap mengedarkan sabu yang didapat dari Kabupaten Pali dan diedarkan ke wilayah Muara Lakitan. Pada saat personil Sat Narkoba membuka kap mobil dan dilakukan pemeriksaan di mesin kendaraan tersebut, ditemukan satu bungkus rokok Surya yang mana di dalamnya terdapat dua plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya pelaku terancam pidana 12 tahun kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi kesehatan sudah membaik. 7 pasien korban kecelakaan bis di Subang, Jawa Barat yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II diperbolehkan rawat jalan. Ya, para pasien diantar ke rumah masing-masing menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Pemkot Depok. Pihak Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok memulangkan 7 pasien korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Rabu siang. Para pasien dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Meski demikian, status pasien masih rawat jalan dan memerlukan kontrol secara berkala. Para pasien dipulangkan ke rumah masing-masing menggunakan 7 ambulans dari Dinas Kesehatan Pemkot Depok. Sementara itu, masih ada 5 orang pasien yang dirawat karena masih dalam tahap observasi. 2 di antaranya masih harus melakukan operasi lanjutan. Kondisi sudah membaik ya, Mai? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah lebih baik ya, Pak? Iya. Ya, semoga cepat sehat, Pak. Amin. Ada pasien yang kita lakukan operasi kedua atau bahkan ketiga karena memang tadi dijelaskan kondisi lukanya pada saat masuk memang sangat berat, terkontaminasi, dan kita mengadakan observasi. Bila operasi pertama itu mungkin masih ada jaringan-jaringan mati yang harus dibersihkan kembali, sehingga perlu dilakukan operasi yang kedua atau yang ketiga. Peristiwa kecelakaan bus Putra Fajar terjadi di Subang, Jawa Barat Sabtu malam lalu. 11 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka dalam kecelakaan tersebut. Saat itu, bus Putra Fajar mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat yang sedang mengadakan acara perpisahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan merazia juru parkir liar yang beroperasi di minimarket Jakarta Timur. Sejumlah jukir yang terjaring diberi sanksi surat pernyataan dan surat tilang tindak pidana ringan dengan denda Rp250.000 hingga Rp500.000. Satu persatu juru parkir liar yang beroperasi di sejumlah minimarket di wilayah Jakarta Timur dirazia petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Para juru parkir sempat berdebat dan mengaku telah memberikan setoran kepada oknum preman.
Petugas tetap tidak mengindahkan dan memberikan surat tilang tindak pidana ringan dan surat pernyataan tidak memungut parkir di minimarket. Penindakannya terhadap jukir yang tidak sesuai tadi, bukan surat pernyataan yang di dalamnya nanti ada tanda tangan, ada pernyataan bahwa akan diberikan sanksi yang nanti apabila masih melakukan tidak sesuai dengan aturan. Kegiatan ini digelar bertujuan menertibkan oknum jukir yang kerap meresahkan pengunjung minimarket. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, upaya kabur dan protes mewarnai razia juru parkir liar yang digelar petugas gabungan di sejumlah minimarket di kawasan Jakarta Pusat. Ya, razia ini digelar menyusul maraknya aksi pemerasan dengan mematok tarif parkir yang cukup tinggi kepada para pengunjung minimarket. Seorang juru parkir liar ini berusaha kabur saat akan diamankan petugas gabungan di sebuah minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Banyak petugas yang turun membuat jukir liar ini akhirnya hanya bisa pasrah saat digiring ke dalam mobil patroli. Razia kembali dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu minimarket di kawasan tersebut. Lagi-lagi sejumlah jukir liar berhasil diamankan saat tengah menjaga lahan parkir. Kendati banyak menuai keluhan dari masyarakat akan adanya aksi pemerasan dengan meminta uang secara paksa dan mematok tarif besar. Namun sejumlah jukir liar mengaku tidak pernah mematok tarif apalagi meminta paksa kepada para pengunjung. Saya dikasih 1.000 apa saya terima. Ya kan, nggak ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan? Nggak ada. Nggak ada pemaksaan. Terus kalau misalnya nggak dikasih sendiri, kalau nggak dikasih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Yang penting ada omongan gitu. Ya kan? Kalau nggak ada omongan? Kalau nggak ada omongan? Ya udah mungkin dia lupa kali sih. Ya, namanya mobil kan, itu kita cair gitu. Apa malak? Oh enggak, malak sih nggak mau begitu. Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga unsur kewilayahan, wali kota di 5 wilayah. Kemudian ada kepolisian dan TNI melakukan tindakan penertiban terhadap parkir liar dan juru parkir liar. Tentu tindakan 1 bulan ke depan, mulai tanggal 15 ini, itu polanya adalah humanis persuasif. Artinya yang kami lakukan adalah berupa pembinaan, kemudian edukasi kepada juru parkir liar, dan juga dilakukan pendataan. Razia gabungan yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, dan TNI Polri digelar secara serentak di 5 wilayah di Jakarta dengan sasaran jukir liar yang kerap beroperasi di minimarket, bahu jalan, hingga pertokoan dan tempat ibadah. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring lebih dari 5 juru parkir liar yang kemudian dibawa ke kantor Dinas Sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus, melaporkan. Pemirsa, diduga akibat dari korsleting listrik, gudang penyimpanan cat sebuah toko bangunan yang berada di Jalan Raya Citarum, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, ludes terbakar. Gudang penyimpanan cat sebuah toko bangunan yang berada di Jalan Raya Citarum, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, ludes terbakar. 8 mobil pemadam beserta puluhan petugas damkar Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di lokasi membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Beruntung sejumlah pegawai toko berhasil menyelamatkan diri. Diketahui api pertama kali terlihat pada bagian atap gudang penyimpanan cat. Saya lihat itu sudah ada api di atas. Api asalnya dari atas, terus langsung merembet ke bawah. Di bawah itu banyak cat atau sudah? Iya, cat, banyak cat minyak. Cat minyak sama thinner ya Pak? Iya. Ini di sekitaran apa tumpukan cat? Tumpukan cat ya. Pak, titik api ini awalnya diketahui dari ruangan apa sih Pak? Itu dari gudang penyimpanan cat. Gudang penyimpanan cat. Ya, cat. Lagi beroperasi nggak sih Pak saat itu toko bangunannya? Sedang beroperasi, sedang berjualan ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak dalam jerigen terbakar di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tidak hanya menyambar mobil, api juga menyambar sebuah rumah, kios seluler, gerobak nasi goreng, dan 2 sepeda motor.
Sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak dalam jirigen terbakar di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Besarnya api membuat warga panik sehingga tidak berani mendekat ke lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi saat mobil yang mengangkut BBM dalam jirigen tiba-tiba terbakar. Sopir sempat keluar untuk mengeluarkan BBM, namun upayanya tak berhasil. Api pun membesar dan menyambar rumah, kios, telepon seluler, pedagang gerobak nasi goreng, dan 2 sepeda motor. Petugas pemadam kebakaran yang didatangkan dari Purwokerto akhirnya berhasil memadamkan api. Namun mobil, rumah, kios seluler, dan isinya tak bisa diselamatkan. Sementara sopir mobil pengangkut BBM menghilang dan kini masih dicari polisi. Kasus kebakaran ini ditangani Alparat Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayub, Ainus melaporkan. Pemirsa, viral seorang warga merekam 2 kendaraan jenis minibus dan juga sebuah truk pasca dilempar menggunakan batu oleh orang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, kaca bagian depan masing-masing mobil mengalami pecah dan sempat mengenai salah satu sopir. Warga di sekitar Jalan Raya Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dikejutkan dengan aksi lempar batu kendaraan oleh oknum orang tidak dikenal. 1 unit minibus dan 1 unit truk mengalami pecah kaca akibat insiden ini. Aksi pelemparan kaca mobil pertama kali mengenai kaca depan minibus. Kemudian kejadian serupa juga dialami sebuah truk yang melintas di jalur yang sama. Diduga pelaku pelemparan batu menyasar kaca depan mobil mengendarai sepeda motor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sang sopir truk mengalami luka di bagian jidat dan leher akibat terkena lemparan batu. Pelemparan kaca kendaraan roda 4 yang dilakukan oleh salah satu pengemudi kendaraan R2. Jadi secara tiba-tiba pengemudi tersebut melemparkan batu yang terbungkus plastik mengenai kaca kendaraan, 1 unit kijang dan 1 unit truk engkel. Meski korban belum melaporkan insiden ke pihak kepolisian, pelaku dalam buruan petugas Polres Rejang Lebong dengan meminta rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi selanjutnya. Ini warga di Blora, Jawa Tengah dihebohkan dengan seekor sapi yang tercebur ke dalam sumur sedalam 9 meter. Ya, benar sekali Anita dan pemirsa, di mana petugas pemadam kebakaran dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Blora berjibaku mengevakuasi sapi. Proses evakuasi seekor anak sapi milik Karman di Desa Kebon Rejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Kejadian berawal saat sapi dikeluarkan dari kandang lantaran kondisi kandang yang hendak dibersihkan. Saat keluar kandang, anak sapi melompat hingga akhirnya tercebur ke dalam sumur sedalam 9 meter. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Blora yang mendapati laporan langsung mendatangi lokasi untuk membantu mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Dengan mengerahkan 12 personil dan mobil damkar water supply, proses evakuasi dilakukan dengan cara menambah volume air hingga sapi naik ke permukaan sumur. Saya tuntun lalu dia lari mas, lari terus sana lompat itu saya kira akan melompati sumur lah. Nah ternyata malah di tengah sumur. Masuk ke sumur. Evakuasi sapi kita menggunakan air untuk meningkatkan volume air, kita tambahkan ke sumur sehingga sapinya bisa naik dan bisa diangkat ke permukaan. Ada kesulitan? Untuk kesulitannya tidak ada, alhamdulillah. Usai dievakuasi, anak sapi yang tercebur dalam kondisi selamat tidak mengalami luka-luka. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan banjir setinggi 1,5 meter dan bencana tanah longsor menerjang Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Cuaca ekstrim melanda Kabupaten Tapanuli Selatan menyebabkan banjir di Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Akibatnya banjir setinggi 50 cm merendam sejumlah ruas jalan di kawasan ini.
Hujan yang mengguyur kawasan ini sejak Selasa sore hingga malam membuat saluran drainase di kawasan tersebut meluap dan banjir. Selain itu, hujan juga menyebabkan tanah longsor. Tebing setinggi 5 meter rubuh membuat material longsor menutupi badan jalan dan mengakibatkan 1 unit warung roboh. Jalan di kawasan ini pun amblas membuat mobilitas warga terganggu. Dari jam berapa itu hujan di sini? Dari jam-jam setengah 6. Lama itu, Bang? Sekitar 2 jam setengah lah. Kalau ketinggian airnya seberapa? Kalau di sana setinggi dada. Nah, dari sana lah masuk air ke sini dari atas. Ngumpul ke sini lah, terus ke sana lah airnya. Warga diharapkan berhati-hati dalam beraktivitas karena cuaca ekstrim menyebabkan rawan bencana. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, Ayus melaporkan. Pemirsa, aksi eksibisionis kembali terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Aksi pelaku yang kepergok menunjukkan alat kelaminnya kepada mak-mak di sebuah minimarket terekam CCTV. Meski sempat mengelak dan meminta maaf, pelaku diringkus polisi setelah korbannya melapor. Aksi AK. Pelaku eksibisionis yang mengikuti 2 perempuan yang tengah berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Kertoraharjo, Kota Malang ini terekam CCTV. Pelaku yang terus menempel membuat korban baru menyadari jika pelaku menunjukkan alat kelaminnya. Korban pun sontak berteriak dan meminta pelaku pergi. Namun tak berselang lama, pelaku kembali ke dalam minimarket dan mengelak jika telah melakukan aksi eksibisionis kepada korban. Pelaku mengaku jika resleting celananya rusak. Korban yang tak terima akhirnya melaporkan pelaku ke Mapolresta Malang Kota. Setelah menjalani pemeriksaan, AK 52 tahun mengakui perbuatannya. Polisi pun langsung menahan pelaku. Terjadi pada saat korban berbelanja sayur di TKP bersama dengan temannya, kemudian diikuti tersangka, dan kemudian tersangka berdiri di samping korban dengan mengeluarkan alat kelamin atau kunam untuk diperhatikan kepada korban. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 12 tahun 8 bulan penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi laki-laki ditemukan tergeletak di salah satu rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Polisi menangkap ibu kandung bayi yang mengaku malu memiliki buah hati hasil hubungan gelap. Warga Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah digemparkan dengan temuan bayi laki-laki yang ditinggalkan di bangku depan rumah warga. Bayi ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah yang mendengar suara mencurigakan. Saat dicek, ternyata bayi laki-laki diletakkan di bangku depan rumahnya. Pemilik rumah kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Cepu Blora. Aparat Satreskrim Polres Blora yang mendapat laporan bergerak cepat menangkap pelaku yang merupakan ibu kandung bayi di indekosnya di wilayah Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Pelaku tega melakukan aksinya lantaran malu bayi lahir hasil hubungan gelap. Si ibu ini mempunyai hubungan gelap dengan seseorang laki-laki. Informasinya itu sudah berjalan hampir kurang lebih 1 tahun. Kebetulan si ibu ini sudah punya keluarga ya, punya suami sah, tapi sudah pisah ranjang hampir kurang lebih 4 tahun. Kebetulan si suami tidak satu rumah dengan si ibu ini. Dan kebetulan juga pun si laki-laki pilnya ini, pria idaman lainnya ini pun juga pisah dengan si istri. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 307 Jungto 305 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Menunggak pajak lebih dari 200 miliar rupiah sejak tahun 2011, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyegel pusat perbelanjaan Mall Center Point Medan Rabu siang. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan berkeliling ke seluruh tenan di dalam Mall Center Point Jalan Jawa Medan, Sumatera Utara sembari memberikan pengumuman untuk mengosongkan gedung. Wali Kota Medan Bobi Nasution turun langsung untuk menyegel salah satu mal terbesar yang ada di Kota Medan ini. Berdasarkan data Pemko Medan,
mal ini sudah menunggak dan tidak membayar pajak sejak tahun 2011. Dengan total nilai yang fantastis, lebih dari 200 miliar rupiah. Sebelumnya Pemkot Medan juga sempat menyegel mal ini karena menunggak PBB, namun pihak mal membayarkannya dengan cara menyicil. Kami menyampaikan bangunan ini tidak punya izin apapun, jadi kami berhak menyegelnya. Sudah kami sampaikan berkali-kali dan kami sudah ketemu kemarin. Di bulan lalu kami sudah ketemu dengan PT KAI dan PT ACK selaku pengelola, sudah memberikan deadline sampai tanggal 15. Kalau belum ada kesepakatan yang bisa membuat mal ini melakukan pembayaran kewajibannya, pembayaran pajak dan retribusinya, kami akan tutup. Diketahui Mall Center Point ini berdiri di atas tanah PT KAI. Dan pada masa pembangunannya sempat menyeret 2 mantan wali kota Medan dengan temuan tindak pidana korupsi atas penjualan aset negara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, Sekjen DPR RI Indra Iskandar akhirnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI. Usai diperiksa, Indra mengatakan telah memberikan keterangan dan juga fakta yang ditanyakan penyidik. Dengan mengenakan kemeja putih, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Setiabudi, Jakarta. Indra diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI. Indra diperiksa selama 2,5 jam oleh penyidik KPK. Usai menjalani pemeriksaan, Indra menyatakan memenuhi panggilan KPK sebagai kewajiban warga negara yang baik. Ia juga telah memberikan keterangan terkait fakta yang dia ketahui kepada penyidik. Saat ini ia dipanggil sebagai saksi. Ya, sebagai warga negara yang baik, saya sudah memenuhi panggilan dari KPK, dari penyidik KPK hari ini. Intinya sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan, dan saya berkeyakinan penyidik KPK akan bekerja secara profesional. Indra sebelumnya sempat mangkir saat diagendakan diperiksa sebagai saksi dan meminta penundaan pemeriksaan. KPK juga mengumumkan telah mencegah 7 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa artis Sandra Dewi, istri dari Harvey Mois, tersangka perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komunitas timah selama 10 jam. Selain Sandra Dewi, Kejaksaan Agung juga memeriksa Helena Lim dalam kasus yang melibatkan 21 tersangka dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Artis Sandra Dewi, istri Harvey Mois, akhirnya keluar dari gedung penyidik Kejaksaan Agung setelah diperiksa selama 10 jam. Sandra diperiksa untuk kedua kalinya oleh penyidik Kejagung dalam perkara yang menjerat suaminya tersebut. Sandra Dewi meninggalkan Kejagung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun Sandra tidak berbicara apapun mengenai pemeriksaan kali ini. Ia hanya melempar pandangan dan meminta doa kepada awak media sebelum pergi meninggalkan kejaksaan. Pemeriksaan kali ini dilakukan penyidik untuk mendalami dan klarifikasi kepemilikan aset dari Sandra Dewi. Apakah ada keterkaitannya dengan kasus korupsi yang menjerat suaminya atau tidak? Artinya, apakah harta yang dimiliki Sandra dan suaminya terkait dengan kasus korupsi timah tersebut? Pada waktu yang bersamaan, penyidik juga memeriksa Helena Lim, tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Helena yang mempunyai julukan Crazy Rich Jakarta itu diperiksa selama 8 jam terkait penyitaan aset yang dilakukan Kejagung. Helena Lim merupakan satu dari 21 tersangka kasus korupsi timah. Akibat ulah mereka, negara mengalami kerugian mencapai 271 triliun rupiah akibat kerusakan ekosistem. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.
Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Rabu siang. Pertemuan membahas berbagai agenda utama termasuk persoalan di bea cukai yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Presiden Joko Widodo membahas sejumlah agenda utama, diantaranya melaporkan terkait perjalanan kerja, kebijakan fiskal di tahun 2025 hingga kondisi perekonomian di Indonesia. Selain itu, persoalan bea cukai yang belakangan menjadi perhatian publik juga dibahas dalam segi perbaikan prosedur. Sebelumnya, sederet tindakan hukum yang dilakukan bea cukai menuai beragam kritik dari masyarakat lantaran mematok pajak yang tinggi untuk barang-barang impor. Iya, bukan tadi kan bea cukai bakal ada. Oh, saya laporkan bea cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan, yang viral-viral dan penyebab dari sisi peraturan, penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita, tapi juga dengan teknologi yang sekarang ini berubah sangat luar biasa cepat, volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar, itu semuanya tadi kami sampaikan dan kita akan mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaikinya. Gitu ya. Tanggapannya. Pemirsa, mantan Kepala BNNP Sulawesi Tengah mendaftar sebagai bacalon wali kota Tebing Tinggi di Partai Perindo. Pencalonan ini diharapkan mendapat dukungan dari Partai Perindo yang semakin dilirik para kandidat. Brigjen Polisi Purnawirawan Monang Situmorang mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal calon wali kota Tebing Tinggi pada Pilkada Serentak 2024 ke Partai Perindo. Pendaftaran mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah ini ditandai dengan dikembalikannya berkas formulir ke Sekretariat Partai Perindo Tebing Tinggi. Monang telah mempersiapkan visi misinya untuk mewujudkan kota Tebing Tinggi hebat. Hanya satu tujuan saya, yaitu membangun kota Tebing Tinggi menuju kota yang hemat. Kami akan melakukan yang pertama itu yaitu tentang kesehatan. Jadi kami menuju kesehatan yang terjamin. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya adalah lapangan kerja tersedia. Penerimaan calon wali kota Tebing Tinggi, pemulangan berkas yang dihadiri oleh Bapak calon wali kota Bapak Haji Monang Situmorang. Yang mendaftar telah 7 dalam bulan ini, serta yang mengembalikan 3 calon wali kota Tebing Tinggi. Hingga saat ini ada 3 dari 7 bacalon yang telah mengembalikan berkas pendaftaran di DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Rabu siang sebanyak 24.976 calon jemaah haji telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya, selain menjalankan berbagai ibadah di Masjid Nabawi, para calon jemaah haji juga berkesempatan mengunjungi situs-situs bersejarah sambil menunggu antrian berziarah ke makam Nabi. Dan berikut laporan Suhud Nur Fadli dari Madinah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Asy-Syuhada Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan bahwasanya untuk saat ini hingga pukul 12 siang waktu Arab Saudi tercatat sudah 64 kloter jamaah haji yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. 64 kloter tersebut merupakan bagian dari total 554 kloter jamaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjalankan rangkaian ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah ini. Tercatat 24.976 jamaah sudah tiba di Madinah yang tersebar di 106 hotel yang berada di seputaran halaman Masjid Nabawi, Madinah, pemirsa. Jarak hotel ke Masjid Nabawi cukup dekat bagi jamaah haji Indonesia, antara 50 sampai dengan 350 meter saja, sambil menunggu antrian untuk memasuki Raudhah
dan ziarah ke makam Nabi, jamaah haji Indonesia mendapatkan layanan city tour ke situs-situs bersejarah umat Islam seperti Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, serta Bukit Uhud, tempat terjadinya pertempuran mahadahsyat antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nantinya untuk antrian menuju ke Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah, jamaah haji Indonesia tidak perlu lagi menggunakan aplikasi nusuk atau secara manual. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia sudah mendaftarkan secara kolektif surat izin atau tasreh jamaah haji Indonesia untuk berziarah ke makam Rasulullah dari Madinah, Arab Saudi. Sunur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, ibadah haji merupakan perjalanan panjang yang menguras fisik. Ya, benar sekali Anita dan pemirsa, di mana untuk menjaga kebugaran, calon jemaah haji perlu menyiapkan obat-obatan pribadi yang perlu dibawa. Dan berikut tipsnya untuk Anda. Berdasarkan catatan Tim Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji atau PKP 3JH, beberapa penyakit yang rentan dialami jemaah haji saat di Tanah Suci. Di antaranya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang diakibatkan perubahan suhu ekstrim, polusi udara hingga kerumunan jemaah. Untuk mengantisipasinya, jemaah disarankan membawa obat flu dan juga batuk. Selain itu, jemaah calon haji juga berpotensi mengalami gangguan pencernaan akibat perubahan pola makan, air minum hingga sanitasi. Jemaah haji pun juga dapat mengantisipasinya dengan membawa obat diare. Banyaknya aktivitas ibadah haji yang menuntut fisik juga perlu diantisipasi dengan obat pereda nyeri. Yang tidak kalah penting pemirsa untuk diantisipasi adalah suhu udara yang ekstrim seringkali menyebabkan dehidrasi, sehingga jemaah disarankan untuk banyak minum air putih. Cuaca panas dan juga kelembaban yang tinggi juga rawan mengakibatkan penyakit kulit, infeksi jamur atau ruam panas serta alergi, sehingga perlu diantisipasi dengan obat kulit dan juga alergi. Selain itu, jemaah juga perlu membawa obat-obatan yang biasanya dikonsumsi secara pribadi akibat kondisi tertentu seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan lainnya. Sementara itu pemirsa, dari Asrama Haji Pondok Gede dilaporkan 345 calon jamaah haji kembali tiba ke Asrama Haji untuk menjalani pemeriksaan administrasi. Ya, di mana pemirsa dan Anita ini pemeriksaan kesehatan hingga pembagian gelang dan juga identitas. Di mana juga calon jemaah haji dari Tangerang, Banten ini akan diberangkatkan pada Kamis sore nanti. Dan berikut laporan Anggita Maura dan juru kamera Pandu Priyo Aji dari Asrama Haji Pondok Gede. Ya pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kita telah melihat kedatangan dari calon jamaah haji kloter 12 yang berasal dari wilayah Banten sebanyak 435 calon jamaah haji yang datang ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini. Dan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para calon jamaah haji akan menginap terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede ini, lalu akan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada esok hari 16 Mei 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para calon jamaah haji ini terlebih dahulu akan melakukan berbagai macam proses seperti pengecekan administrasi, pengecekan kesehatan, serta pembagian gelang identitas. Dan sebelumnya di Asrama Haji Pondok Gede ini telah memberangkatkan calon jamaah haji dari kloter 9, 10, dan juga 11. Untuk kloter 9 tadi diberangkatkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan total calon jamaah sebanyak 429 calon jamaah. Dan untuk kloter 10 diberangkatkan ke Bandara
Soekarno-Hatta langsung dari Lampung dengan total calon jamaah sebanyak 388. Sedangkan untuk kloter 11 diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan total calon jamaah sebanyak 388. Dari Jakarta, Anggita Maulera, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan jemaah calon haji asal Banyumas, Jawa Tengah menuju Asrama Haji Donohudan, Solo. Ya, benar sekali Kevin, ini sebanyak 355 jemaah calon haji asal Banyumas diberangkatkan dalam kelompok terbang 19. Isak tangis pengantar jemaah calon haji pecah saat melepas keberangkatan jemaah calon haji di halaman Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Rabu siang. Mereka tak kuasa menahan haru saat anggota keluarganya memasuki bis yang akan membawanya ke embarkasi Solo. Sebanyak 355 jemaah calon haji kloter 19 ini diangkut menggunakan 9 bus. Sebagian besar dari jamaah calon haji merupakan lansia yang jumlahnya mencapai 60%. Diiringi isak tangis, para pengantar berharap keluarganya yang berangkat ke Tanah Suci bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan mabrur. Terus? Semoga ibadahnya dilancarkan, dimudahkan di sana sehat, pulang pergi juga sehat. Bapak nggak ikut? Kebetulan udah nggak ada, makanya diganti sama adik. Oh, ganti sama adik ya. Ibu umur berapa? Saya Ibunya? 58. Jemaah calon haji asal Kabupaten Banyumas tahun ini mencapai 1.185 orang yang terbagi dalam 4 kloter. 2 kloter telah diberangkatkan ke embarkasi Donohudan, Solo Selasa malam. Sementara 1 kloter berikutnya diberangkatkan Rabu malam setelah kloter 19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kementerian Agama telah menetapkan musim haji 2024 sebagai haji ramah lansia, mengingat lebih dari 20% jemaah merupakan para lansia. Ya, benar sekali Anita dan pemirsa, ini untuk menjaga kondisi kesehatan para jemaah khususnya para lansia. Dapur Asrama Haji Embarkasi Bekasi menyajikan makanan yang mudah dicerna bagi para lansia dan tidak merangsang penyakit seperti rasa asin dan juga pedas yang berlebih. Dapur Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat menyiapkan ribuan paket makanan bagi para jemaah calon haji setiap harinya. Pada musim haji tahun ini, petugas dapur haji memprioritaskan makanan yang mudah dicerna bagi para jemaah lansia. Beberapa makanan ringan disajikan, seperti bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, roti, serta buah-buahan. Sementara untuk makanan berat disiapkan sayur mayur dan lauk pauk yang rendah lemak dan mudah dicerna, seperti telur dan ayam sayur. Penanggung jawab dapur haji calon jemaah haji Asrama Haji juga meminta jemaah calon haji segera menyantap nasi atau menu yang telah disiapkan. Petugas memastikan kondisi makanan jemaah sudah sesuai dengan standar ahli gizi dan tidak merangsang penyakit seperti rasa asin dan pedas yang memicu hipertensi dan penyakit lambung. Idealnya langsung dimakan, tapi kan kita ring waktunya kan itu tadi sampai 5 jam masih relatif aman, dan kita pilihan menunya kan sudah sesuai arahan dari pembimbing kesehatan juga. Petugas dapur haji juga menerima pemesanan makanan bagi calon haji lansia yang tidak dapat mengonsumsi makanan yang disediakan panitia penyelenggara ibadah haji. Bagi calon haji yang hendak memesan makanan tertentu dengan alasan kesehatan, dapat mendatangi petugas dapur haji. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, viral di media sosial, sebuah masjid di Sukabumi, Jawa Barat menyajikan kopi dan cemilan bagi para jemaah dan juga warga yang menumpang sholat di masjid. Ya, tidak tanggung-tanggung, ini kopi yang disajikan pun memiliki rasa bintang 5 karena diracik oleh marbot yang ternyata mantan barista.
Atin yang berada di Kampung Lamping, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat. Ada yang berbeda dari masjid ini. Tiap selesai beribadah, pihak masjid memberikan kopi, air mineral hingga camilan yang bisa dinikmati secara gratis oleh para jemaah dan warga yang menumpang istirahat. Meski gratis, kopi yang disajikan pun memiliki rasa seperti kopi bintang 5. Karena diracik dengan teknik latte art atau membuat gambar di atas kopi oleh marbot masjid yang merupakan mantan barista. Sebelum hijrah dan menjadi marbot, Devin merupakan barista di sejumlah kafe di kota Sukabumi. Bosan dengan kehidupan diri sendiri, sejak 8 bulan lalu, ia pun mewakafkan diri sebagai marbot. Nganggur atau pakai juga di rumah kan, lebih baik kita pakai juga buat melayani jamaah di masjid gitu, biar bisa narik anak muda juga buat betah di masjid. Terus juga sih hidup tuh harus sama diri sendiri, jadi pengen ngerti tenaga juga gitu, apapun yang bisa diberikan untuk berkhidmat di masjid ini. Ada masjid yang sangat memuliakan tamunya, memuliakan orang-orang yang datang ke masjid ini dengan menghidangkan makanan dan minuman, dan tempat untuk ibadahnya juga nyaman. Kemudian para pengurusnya juga ramah-ramah. Jadi alhamdulillah senang banget ada masjid yang kayak ini. Devin pun bersyukur keahliannya dapat digunakan memuliakan jemaah yang datang ke masjid sejuta pemuda ini. Dan ia berharap dapat menginspirasi anak muda lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainis melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi selanjutnya nih, berlibur ke kota Yogyakarta memang menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan juga menikmati beragam kulinernya. Ya benar sekali Anita dan pemirsa, di mana untuk menikmatinya ini ada kuliner yang cocok disantap pada siang hari, yaitu rujak es krim Pak Nardi yang telah ada sejak 1978 dan tentunya bisa menjadi alternatif kuliner Anda. Kuliner yang berlokasi di sisi barat Pakualaman, Jalan Harjo Winatan ini berdiri sejak tahun 1978 dan konon merupakan rujak es krim pertama yang ada di Yogyakarta. Awalnya proses penjualan rujak dilakukan secara berkeliling kampung menggunakan gerobak. Namun sejak tahun 2018, Pak Nardi dan istri memutuskan membuka warung. Pak Nardi dan istrinya menggunakan buah-buah pilihan yang segar sebagai bahan baku rujak, seperti pepaya, mangga, timun, jambu, apel, dan bengkuang. Sementara untuk bumbu rujaknya terdiri dari gula merah dan cabai, lalu campuran es krim yang membuat sensasi istimewa rasa pedas dan manis di lidah. Setiap hari 100 porsi rujak es krim terjual. Bahkan saat musim liburan bisa mencapai 300 porsi rujak es krim perharinya. Sebelum tahun 80 sudah jualan, mangkalnya tahun 80-an. Ya buah-buahnya segar mas. Kalau musim panas kan kalau jalan-jalan ke Jogja dong wicit. Kalau sini ya enak gulane yang mengilir yang asli. Buah-buahnya yang bagus-bagus yang segar. Itu pasti mampir. Sudah lama lagi ada di sini. Kalau di sini pasti bumbunya pas, terus buahnya juga segar. Rasanya itu apa ya, fantastis itu ya, rasanya enak sih mas. Rujak es krim Pak Nardi ini buka setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 16 sore. Cukup dengan merogoh kocek Rp10.000 per porsi, Anda bisa menikmati segarnya rujak es krim Pak Nardi, apalagi dinikmati di siang hari. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, Ainis melaporkan. Ya, dari rujak es krim kita beralih ke buah kelengkeng. Anita suka buah kelengkeng? Wah, suka sekali. Nah, cocok banget nih pemirsa, ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ada agrowisata buah kelengkeng yang menerapkan konsep unik all you can eat. Iya, benar sekali, dengan membayar Rp45.000 saja Anda bisa makan kelengkeng sepuasnya. Berlokasi di kawasan Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, agrowisata kebun kelengkeng ini mengusung konsep all you can eat kelengkeng. Di tanah seluas 5.000 meter persegi ini,
Para pengunjung bisa berkeliling kebun dan memetik kelengkeng langsung dari pohon sepuasnya. Dengan membayar Rp45.000, pengunjung bisa menyantap sepuasnya aneka jenis kelengkeng yang ada di sini. Tidak hanya mencicipi buah kelengkeng saja, di sini anak-anak juga diberi edukasi berbagai jenis varian kelengkeng. Wah, seru ya! Di sini tuh konsepnya seperti all you can eat. Kemudian juga karena bisa memetik secara langsung dan diperbolehkan untuk memetik secara langsung sendiri karena dia all you can eat. Jadi kita bisa ngambil sepuasnya kita kan. Cuma nanti mungkin ditimbang-timbang sendiri itu menyesuaikan dengan selera kita. Anak-anak aja sama keluarga jalan-jalan pengen petik kelengkeng, senang metik sendiri, buah-buahnya besar-besar, ya manis. Nanti pengunjung bisa 15 menit memetik kelengkeng terserah mereka sebanyak-banyaknya dan dimakan habis di tempat. Nah kalau misal mau dibawa pulang itu memiliki harga variatif juga, mulai dari 35 sampai 55.000. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasi all you can eat kelengkeng bersama keluarga, nah agrowisata ini akan dibuka untuk umum hari ini dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Andi Kusuma Ayus melaporkan. Pemirsa, viral video seorang anggota Dinas Perhubungan Kota Medan diduga meminta martabak kepada pedagang. Ya, aksi ini terjadi saat petugas melaksanakan sosialisasi larangan parkir di trotoar. Bapak tadi minta martabak, nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Video amatir yang diduga direkam oleh pembeli martabak di Jalan Gajah Mada, Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video ini berisikan narasi seolah-olah petugas Dishub Medan meminta sejumlah martabak kepada pedagang. Menanggapi hal ini, Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis membantah jika anggotanya meminta sejumlah martabak kepada pedagang. Iswar menjelaskan dalam video itu petugas sedang melakukan sosialisasi dan menempelkan stiker larangan parkir di trotoar. Bahwa itu sama sekali tidak benar. Ya. Kronologis pertamanya, personil tersebut secara tim dan bukan perseorangan, mereka ada tim, ingin menertibkan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Merasa nama baiknya dicemarkan oleh perekam video, anggota Dishub tersebut juga sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan. Diketahui di kawasan Jalan Gajah Mada ini kerap mengalami kemacetan karena ramainya pembeli martabak yang parkir di pinggir jalan serta di atas trotoar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.